Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tanpa permisi, air mata Sena mengalir lagi. Hanan mendekat, lalu mencium kening wanitanya yang menangis dengan gamang. Ingat satu hal, Sen, tubuhmu sudah kunodai, jadi jika masih ingin memiliki harga diri, jangan berhubungan dengan pria lain lagi. Setelah mengatakan itu, Hanan kemudian berlalu meninggalkan Sena sendirian di dalam apartemen. Sengaja ia mengatakan kalimat yang terdengar menyakitkan, hanya agar Sena tak meninggalkan dirinya. Meskipun Sena akan memilih untuk pulang ke Palembang, Sena akan tetap jadi miliknya. Terdengar bunyi pintu yang tertutup, tangis Sena langsung pecah. Sementara Hanan terus berjalan dengan langkah besar. Sumpah demi apapun, saat ini emosinya sedang tidak stabil. Hanan sangat yakin Laura mengetahui tentang Sena dan saudaranya sendiri, Hanaf. Sampai di dalam mobil, Hanan memukul kemudinya dengan keras. Hatinya terus mengutuk atas semua perbuatan Hanaf padanya. Hanan benar-benar tidak tahu di mana letak kesalahannya, hingga saudaranya itu begitu membenci dirinya. Selama ini, Hanan selalu menutupi seolah tidak tahu apa-apa, tapi kini tidak lagi. Ia tak ingin hidupnya kembali hancur gara-gara Hanaf dan Laura. Tanpa pikir panjang, Hanan segera mengambil ponselnya dan menghubungi Yohana. "Apa masih belum cukup semua barang bukti yang sudah terkumpul?" tanya Hanan langsung, tanpa mengatakan hal apa yang ingin ia bicarakan. Sesaat Yohana bingung. Namun ketika mengingat jika kini mereka hanya mencari bukti tentang korupsi dan kecurangan sang presdir, Yohana langsung sigap menjawab, "Maaf Pak, tapi buktinya belum cukup kuat. Terlebih kita tidak tahu di mana keberadaan pengacara itu." Terang Yohana apa adanya. Pengacara almarhum sang ayah tiba-tiba menghilang setelah membacakan surat wasiat kala itu. Surat yang diyakini Hanan adalah palsu. Ia ingat betul detail tanda tangan sang ayah yang nampak tegas. Tapi dalam surat wasiat yang ia lihat, tanda tangan itu nampak bergetar. "Lakukan apapun yo, aku ingin ini segera tuntas." "Pak, boleh saya beri saran?" ucap Yohana dengan ragu. Ia cukup tahu banyak tentang apa yang dialami oleh sang tuan, kelicikan saudaranya sendiri, istrinya, ataupun tentang Sena. "Lebih baik kita selesaikan satu persatu, mulai dari Ibu Laura, baru Pak Hanaf," terang Yohana, karena Hanan hanya terdiam. Sebagai tangan kanan, Yohana memang selalu memberikan saran. Sejenak Hanan terdiam. Ucapan Yohana mungkin ada benarnya. Awalnya ia memang ingin membuat Laura dan Hanaf mendekam di penjara secara bersamaan. Namun sepertinya kini rencananya berubah. Ia akan memenjarakan Laura terlebih dahulu. "Baiklah," jawab Hanan, lalu memutus sambungan teleponnya. Selesai dengan Yohana, Hanan memutuskan untuk menghubungi Bagas, meminta tangan kirinya ini untuk segera mencari seorang mata-mata yang akan selalu mengawasi Sena. Kemanapun Sena pergi, Hanan ingin mata-mata itu selalu mengikuti, meski ke ujung dunia sekalipun. Dan Bagas menyanggupi perintah tuannya dengan patuh. Hingga 20 menit kemudian, ada seorang wanita bertubuh tegap dan menggunakan setelan baju berwarna hitam mengetuk kaca mobil Hanan. Hanan membuka kaca mobil itu dan sang wanita menunduk hormat. Wanita ini adalah mata-mata Sena yang dikirimkan oleh Bagas untuknya, bernama Rizka, wanita yang ahli dalam bela diri dan bersembunyi. Bagas sengaja mencarikan seorang mata-mata seorang wanita demi menjaga privasi sang calon nyonyanya. "Lakukan tugasmu sekarang." "Baik, Pak."
Jawab Priska patuh dan segera berlalu menuju lantai 20. Semua keterangan tentang Sena sudah ia kantongi. Kini Rizka hanya tinggal mengawasi serta melindungi dari jarak jauh. Setelah dirasa cukup, Hanan segera melaju menuju ke rumah sakit, melihat keadaan Laura yang sedang melahirkan. Mau tidak mau, anak yang dikandung Laura memang benar darah dagingnya. 20 menit perjalanan, Hanan sampai di rumah sakit. Tak butuh waktu lama, ia sudah sampai di ruangan Laura, lengkap dengan bayi kecilnya yang sudah lahir. Hanan melihat sekilas pada bayinya. Seketika dadanya terasa bergetar kala melihat makhluk kecil tanpa dosa itu. Namun secepat kilat ia berpaling, melihat Hanan yang datang dengan wajah mengeras, bahkan tak bergerak sedikit pun untuk menyentuh anaknya. Laura berdecih. "Untuk apa Mas kesini? Ingin menceraikanku?" tanya Laura dengan senyum menyeringai. Tenaganya memang belum seutuhnya pulih, namun melihat Hanan yang nampak ingin memarahinya gara-gara jalang itu membuat ia geram. "Sampai kapanpun aku tidak mau bercerai denganmu, Mas," ucap Laura. Ia pun membalas tatapan Hanan tak kalah sengitnya. Mendengar itu, Hanan malah terkekeh. "Aku tahu, karena itu aku tidak ada niat sedikit pun untuk menceraikanmu," jawab Hanan setelah tawanya mereda. "Lagi pula, ada atau tidaknya dirimu dan anak itu tidak akan merubah apapun dengan hidupku. Aku kesini hanya ingin memberitahumu satu hal, urus anak itu baik-baik. Jangan sampai merepotkanku, apalagi sampai mengganggu semua kesenanganku," timpal Hanan dengan begitu tega. Air mata Laura jatuh juga ketika mendengar kata-kata itu. Betapa kejamnya pria yang menjadi suaminya ini. Bahkan setelah ia melahirkan pewarisnya, hati Hanan tak tergerak sedikit pun. "Iblis kamu, Mas," balas Laura, dan Hanan tak peduli. Ia segera pergi dari ruangan itu dan menutup pintu dengan cukup keras, hingga membuat anaknya sendiri terbangun dan menangis. Mendengar tangisan bayi itu malah membuat Laura berteriak frustasi. Suara jeritan Laura dan tangis bayi memenuhi seisi ruangan ini, begitu gaduh tak terkendali. Dan untunglah tak butuh waktu lama ada seorang perawat yang datang. Perawat itu lalu menenangkan si bayi dan memberikannya susu dalam botol. Sampai di area parkiran rumah sakit, Hanan menghentikan langkah di samping mobilnya. Ponselnya bergetar dan dilihat ada beberapa pesan masuk dari Rizka. Rizka mengiriminya beberapa foto tentang Sena. Nampak jelas dalam foto itu Sena yang pergi ke kantor menggunakan jasa ojek. Lalu di foto yang lain nampak Sena yang sudah keluar dari dalam gedung Extra Food itu. "Nona Sena memberikan surat pengunduran diri pada Pak Surya," terang Rizka dalam pesannya. Namun ada satu hal yang mencuri perhatian Hanan. Dalam setiap foto yang dikirimkan Rizka, selalu ada seorang pria bertopi tak jauh dari Sena. Seolah pria itu selalu mengikuti kemanapun Sena pergi. "Sial," umpat Hanan geram. Ia yakin 100% orang itu adalah suruhan Hanaf. Hanan dapat melihat dengan jelas malam itu Hanaf menunjukkan ketertarikannya pada Sena. "Bajingan kamu, Han," gumam Hanan geram. Andaikan bukan karena sang ibu, Nadia, dan kedua keponakannya, sudah sejak lama ia membongkar kebusukan sang kakak. Tapi apalah daya, Hanan tak puasa melihat orang-orang terdekatnya tersakiti, apalagi hanya karena seorang Hanaf.
Karena itulah Hanan memilih cara lain untuk menghentikan Hanaf tanpa menyakiti orang-orang terdekatnya. Tak mengulur waktu, Hanan segera menghubungi Rizka dan memerintahkan untuk membuat mata-mata Hanaf itu tak bisa berjalan lagi. Rizka patuh. Tugas itu bisa ia laksanakan semudah membalikan telapak tangan. Memutus sambungan teleponnya, Hanan segera melaju dengan cepat kembali ke apartemen. Ia yakin kini Sena pun menuju ke sana.